Halo sahabat Sekolah Tekno, pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar mengenai Komendos ya teman-teman ya. Tapi sekarang kita akan belajar bagaimana caranya melihat informasi tentang perangkat apa saja yang ada di komputer kita. Misalnya tipe prosesor kita itu mereknya apa, memori kita itu besarnya berapa gitu ya teman-teman ya. Terus PKA kita tipenya apa. Bisa juga nanti mungkin network card kita mereknya apa. Informasi ini berguna kalau misalnya teman-teman nanti mau mengupgrade perangkat hardware tersebut ya teman-teman ya. Jadi kadang kalau nggak mau mengupgrade juga kan kita perlu tahu ya apa aja sih yang ada di dalam CPU kita itu. Cara ini mempermudah, jadi tanpa kita harus membuka CPU kita secara manual. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita ke Komendos ya teman-teman ya. Kita klik start, kita tulis cmd, kita enter. Nah, di sini kita menuliskan command system info. Sudah kita tekan enter. System info, enter. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, di sini kita diberikan informasi mengenai perangkat apa saja yang ada di komputer kita ya teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan Microsoft Windows 10 Pro dibuat oleh Microsoft. Terus ini informasi tentang prosesor saya AMD. Nah, terus untuk memorinya di sini ada tulisan total physical memory 15 GB ya teman-teman ya. Nah, untuk network card saya itu adalah Realtek PCIe. Nah, yang ini login ini adalah virtual ethernet ya. Oke, sebenarnya itu aja sih teman-teman yang mau saya bagikan. Cuman ini kan kelihatannya terlalu simpel ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau yang detail, itu kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya CPU-Z untuk keterangan CPU dan CPU-Z untuk grafik card kita. Nah, sebelum kita mulai ke mode graphic user interface-nya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyimpen informasi yang ada di sini, yang ada di MS-DOS ini, caranya gimana? Nah, kita copy aja atau kita drag aja dari sini, ke bawah gini. Kalau sudah di bagian atas sini, kita klik kanan, edit, copy. Oke, bisa? Kita ulang ya. Kita copy dari sini. Kita copy maksudnya ini kita highlight, kita drag ke bawah, Kalau sudah dilepas, nanti di bagian sini di tulisan select command from yang di bawah ini, kita klik kanan, edit, lalu copy. Nah, sekarang gimana cara nyimpannya? Kita buka notepad, klik start, kalian tuliskan aja di sini notepad. Nah, yang ini kita klik, lalu kita klik kanan, paste. Jadi sewaktu-waktu kalau kita mau tahu isi hardware yang ada di komputer kita, tinggal kita buka aja file notepad ini tanpa harus membuka command prompt ya teman-teman ya. Jadi kita save aja ini file, save. Terserah teman-teman mau pakai direktori yang mana, cd, kalau saya di D aja ya. Ini kita tulis info PC gitu ya. Terus sudah save aja. Jadi sewaktu-waktu kalau saya butuh informasi, misalnya ini udah ketutup, ya tinggal saya masukkan ke direktori saya, terus saya buka aja yang ini. Nah, semuanya sudah ada di sini. Ini termasuk tipe dari motherboardnya ya teman-teman ya. Karena kan saya pakai B50M Pro 4. Oke, kalau ini adalah bagaimana cara kita menyimpan informasi dengan mode teks. Kalau misalnya informasinya dalam bentuk graphic user interface atau GUI gimana? Ya, kita harus download dulu programnya. Namanya adalah CPU. Ini kita klik yang paling atas. Nah, ini pilih aja yang mana. Kalau mau lebih gampang sih yang kayak gitu ya. Yang ini setup English version kan terus saja sekarang download. Kita tunggu sudah selesai, kita buka direktorinya, show in folder. Kalau sudah ya udah kita install aja. Double klik ini, kita accept agreement, next, install. Kalau sudah ini nggak usah, kita klik finish. Ya, sekarang kita buka programnya. Bisa di atas sini, bisa di sini juga ya teman-teman ya. Kita klik yang ini.
ini CPU Z, biarkan dia scaling dulu. Nah kalau sudah, nah ini adalah informasi yang detail mengenai CPU ya, atau komponen yang ada di CPU saya ya teman-teman ya. Jadi saya pakai AMD Ryzen 5 5600G 6 core 12 thread tuh ya teman-teman. Nah terus untuk mainboardnya saya pakai ASRock, tipikalnya yang saya bilang tadi B50M Pro 4 PCIe Gen 4, PCIe Express 4 ya teman-teman. Terus untuk memorinya di sini saya menggunakan DDR4 dengan kapasitas 16 GB. Nah ini untuk lebih detailnya, ini di slot 1 nggak ada, di slot 2 nggak ada, di slot 3 ini, di slot 4 sebenarnya tipikalnya sama aja ya teman-teman ya, karena saya beli dua memori RAM ini secara bersamaan. Kenapa saya menggunakan dua slot secara bersamaan? Karena ini memang dari informasi yang saya kumpulkan, AMD itu lebih bagus untuk manajemen memorinya apabila menggunakan dual channel ya teman-teman. Jadi saya pakai di slot 3 dan slot dual channel itu ya, ada dua keping RAM yang dipasang di dalam motherboard secara bersamaan. Untuk grafik, nah ini grafik yang saya punya itu karena CPU saya itu kan AMD Ryzen 5 5600G ya teman-teman. Jadi di CPU ini sudah tersedia VGA cardnya, tapi dia itu VGA card bawaan gitu. Nah tipikalnya adalah ini, kita masuk ke tab grafik, adalah AMD Radeon Graphic ya, VGA 7 nanometer. Saya lupa ini VGA berapa ya, tapi nggak apa-apa. Nah itu, jadi ini adalah informasi mengenai perangkat atau komponen apa saja yang ada di CPU saya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan GPU Z, tapi karena di sini saya cuman memiliki kartu grafis bawaan dari prosesornya, jadi saya rasa saya nggak perlu install GPU Z ya teman-teman ya. Cukup ini saja gitu. Tapi kalau mau coba pakai GPU Z bisa aja sih, kita coba install ya. Sini kita tulis GPU. Nah ini kita masuk ke yang ini aja, download langsung. Oke, udah masuk sini, kita langsung download aja standar version ya teman-teman ya. Phoenix server download, terserah sini teman-teman mau yang mana, tapi kita coba server yang paling dekat aja coba. Oke, kalau sudah, kita kembali ke folder download tadi, kita double klik di sini, install GPU Z, this will add entry the start menu option. Kita ya saja ya teman-teman ya. Terus kita klik next, install, launch. Oke, launch. Nah ini adalah informasi mengenai kartu grafis saya ya teman-teman ya. AMD Radeon, GPU-nya Sazan, kode name-nya Sazan 7 nanometer. Kira-kira seperti inilah. Dia bisa pakai OpenCL, Direct Compute, sama Direct ML. Gak ada kudanya karena dia bukan Nvidia. Jadi inilah informasi mengenai kartu grafis milik saya ya. Jadi kalau yang ini adalah informasi detail mengenai CPU, yang ini adalah informasi detail mengenai GPU. CPU itu Central Processing Unit atau prosesor, GPU itu adalah Graphic Processing Unit atau VGA kita ya teman-teman. Oke teman-teman, dari sini udah bisa dikulik sih. Kalau ini kan cuma informasi aja ya. Kalau misalnya YouTuber yang lain itu lebih ke skill benchmark. Nah kalau itu terlalu teknis, yang kita bahas sekarang ini hanya basicnya saja ya teman-teman ya. Dari sini kalian bisa mulai untuk lebih mengeksplor lebih dalam ya teman-teman ya, mungkin mengenai overclocking atau hal-hal yang lain yang bisa untuk mengoptimalkan hardware kalian. Kalian bisa mulai belajar dari sini. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya channel lebih berkembang ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.